Selamat pagi, salam sehat buat anak didikku semua. Apa kabarmu pada hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ibu di sini. Baik untuk anak didikku semua, kita kembali akan melakukan aktivitas pembelajaran secara daring. Namun terlebih dahulu kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didikku semua, dalam materi pembelajaran pada hari ini yaitu muatan PPKN, dan masih bersama Ibu Astika Hutajulu. Untuk pelajaran PPKN pada hari ini yang kita bahas adalah menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat dan mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Baik, untuk anak didikku, sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Jadi meskipun terdiri atas beragam suku bangsa, budaya dan agama, bangsa Indonesia mampu bersatu dan mengalahkan para penjajah. Jadi peribahasa yang berbunyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ini sangat sesuai dengan persatuan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi peribahasa ini memiliki arti suatu bangsa akan menjadi kuat dan semakin maju jika bersatu dan tidak terpecah belah. Jadi anak didikku, manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peribahasa tadi, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Kemudian pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman dan cepat. Kemudian kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang, serta bangsa Indonesia akan terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan budaya dan agama, perbedaan suku, budaya dan agama. Jadi manfaat inilah nanti juga akan kita bahas dan untuk selanjutnya. Kemudian persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Jadi ada hubungan ada hubungan bilateral ataupun internasional dengan negara-negara yang lain. Baik, untuk anak didikku, dalam peribahasa ini juga peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa. Seperti manfaat yang tadi betapa pentingnya demi kemajuan bangsa. Jadi untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dan toleransi yang sudah diterapkan para pejuang kemerdekaan Indonesia sebelumnya Jadi untuk anak didikku, beberapa contohnya dalam penerapan ini penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan negara yang mungkin akan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Ini dimaksudkan adalah bahwa kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Jadi ini juga mengurangi pengangguran Jadi pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Kemudian yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, itu untuk kita sendiri sebagai pelajar Dan ini dimaksudkan meskipun ini menjadi
membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Ya, pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan kita. Dan yang ketiga, mempererat kerjasama. Ya, kerjasama ini diperlukan dalam segala bidang kehidupan. Ya, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Contohnya, ya dalam ekonomi sendiri, antara dua daerah memiliki sumber daya alam berbeda, jadi dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Baik, itulah anak didikku. Kemudian yang ketiga, ya ini yang dimaksudkan adalah persatuan dan kesatuan bangsa penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Jadi berikut ini beberapa cara untuk mempertahankan. Jadi mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Seperti yang sebelumnya sudah diingatkan pada kita sebagai pelajar. Ya, dengan cara apa kita mempertahankan kemerdekaan? Dengan cara belajar dan belajar. Jadi untuk pertama ya, menjaga keharmonisan antar suku dan bangsa. Ini sudah ke masyarakat ya. Jadi tidak ada membedakan suku satu dengan yang lainnya. Kemudian meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ya. Kemudian yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Ya, seperti diingatkan tadi, tidak ada membedakan satu sama lain. Dan yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Lalu tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Jadi ada gunanya kerjasama ya antara satu dengan yang lainnya, dan kemudian meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Lalu yang terakhir, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Jadi itulah anak didikku untuk pelajaran pada hari ini dalam pembelajaran secara daring. Tapi diharapkan juga dalam pertahanan kemerdekaan ini yang sudah dilakukan para pejuang kita lakukanlah, kita terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari ya, demi persatuan dan kesatuan. Baik, untuk anak didikku itulah pembelajarannya, dan untuk tugasnya ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi kamu tinggal menjawabnya nanti dalam buku tugasmu dengan menuliskan masing-masing dua contoh penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian apa manfaat persatuan dan kesatuan tersebut pada contoh tersebut ya. Kemudian semangat persatuan dan kesatuan dapat memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setujukah kamu dengan pertanyaan tersebut? Jelaskanlah jawabanmu. Kemudian, menurutmu, apakah sikap menghormati orang lain dan bersikap toleran termasuk sikap yang menunjukkan nilai persatuan dan kesatuan? Jelaskan juga jawabanmu. Dan itulah anak didik kami. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan salam sehat.